Cek, cek. Tuh. Dari belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana hari ini kabarnya, sehat semuanya? Oke. Sebelum pembelajaran dimulai, silahkan untuk alat tulisnya dan LKB-nya bisa dikeluarkan. Kemarin yang tugasnya Pak Okta di rencana tindak lanjut, LKB-nya sudah di-print. Oke, silakan bisa disiapkan dulu. Kemudian bahan hasilnya juga ada di situ. Nanti digunakan untuk kegiatan literasi. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan budaya masing-masing. Tolong silahkan untuk ketua kelas memimpin. Terima kasih. Langsung saja untuk hari ini yang tidak masuk nanti saya presentasi dulu ya. Juanda masuk. Khairullah. Khairul. Khairul. Laudia. Mahiswara. Mareta. Marcelo. Masayu. Muhammad Rizky. Muhammad Ginindra. Hadir. Muhammad Halindu. Muhammad Aska. Muhammad Zaidan. Zafiro. Zidan. Zidan masuk, berarti hari ini masuk semuanya ya.
Oke, selanjutnya mau saya jelaskan, hari ini kita akan belajar terkait dengan budaya kerja industri 5R. Yang mana kemarin kita sebelumnya kalian sudah belajar terkait dengan bagaimana menganalisis risiko kerja di bidang pengembangan peralatan. Sehingga sekarang materi di elemen terakhir itu terkait dengan budaya kerja 5R. Bisa dipahami itu. Jadi harapannya nanti di dalam pembelajaran ini kalian bisa menjelaskan, kemudian bisa berargumen, bisa menyimpulkan, bahkan bisa menganalisis kritis dan mengenal bagaimana budaya kerja 5R yang ada di lingkungan industri. Kemudian kalau kalian lupa, hubungannya apa dengan kami yang ada di sekolah, gitu kan? Dan nanti budaya kerja yang ada di industri itu kita implementasikan ke dalam kehidupan kalian sehari-hari, khususnya ketika kalian praktek di sekolah maupun ketika kalian di rumah mungkin sedang belajar. Karena budaya kerja ini 5R ini yang mungkin kalian sudah baca, yaitu ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin, itu tidak hanya diterapkan di lingkungan industri saja, melainkan di dalam kehidupan kalian itu bisa diterapkan, bisa dipahami. Itu jadi harapannya nanti ketika hasil pembelajaran ini kalian itu bisa menerapkan, tidak hanya menghafal ini saja, tapi menerapkan budaya kerja ini di dalam kebiasaan hidup kalian. Itu sehingga nanti ketika hidup itu kan, dan itu pun juga akan berdampak positif terhadap tingkah laku kalian, kemudian perilaku kalian di dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam kehidupan di lingkungan sekolah. Itu ya untuk materinya. Sebelum kita masuk materi, ini Pak Ota mau tanya nih, kira-kira kalian kan sudah masuk di dalam lab ya? Kalau kalian masuk di lab pertama kali yang kalian lakukan apa? Gimana? Menyalakan komputer. Terus yang selanjutnya menghidupkan lampu. Terus lagi menghidupkan AC. Terus oke, menghidupkan lampu, menghidupkan AC, kemudian setelah tikung itu yang dilakukan apa? Mematikan kembali baik AC, terus apa tadi? Lampu, komputer, dan sebagainya. Nah, itu kan secara tidak langsung kalian itu kan sudah melakukan kan? Ya kan? Secara saya nggak menyuruh, kalian sudah langsung ketika masuk ruangan itu langsung nyalakan AC, kemudian setelah menggunakan dimatikan. Nah, itu adalah salah satu budaya di lingkungan industri yang mana bisa diterapkan di sekolah. Artinya apa? Setelah kalian pakai dimatikan. Itu salah satu budaya industri rawat, artinya merawat gunakan di komputer. Habis dipakai komputernya dimatikan. Nah, itu adalah salah satu komponen 5R budaya kerja industri. Ya. Nah, selanjutnya untuk lebih jauh memahami bagaimana budaya 5R di lingkungan industri nanti, kita akan Pak Ota akan kasih permasalahan yang bisa kalian analisis seperti itu. Bisa dipahami? Nah, sekarang silahkan LKPD-nya dibuka. Di situ ada beberapa permasalahan. Sambil Pak Okta lihatkan di LCD depan. Oke, kita punya masalah di situ ya. Dengan topik kurang laboratorium sekolah. Mungkin tadi jawaban kalian kan masih mematikan, menghidupkan AC komputer, kemudian lampu dan sebagainya. Tapi tidak ada jawaban kenapa nggak ada misalnya dibersihkan, kursinya ditata kembali. Itu kan sepele kan itu kan. Nah, itu mungkin kalian belum membiasakan, kalau belum membiasakan yang seperti itu. Lebih jauh nanti kalian akan memahami budaya lingkungan industri 5R itu di problem masalah ini. Jadi silahkan mungkin kalau
Selanjutnya mungkin kelompok 1 untuk menganalisis problem masalah. Silakan dibaca terlebih dahulu. Silakan. Kurangnya keterangan budaya di laboratorium sekolah. Budaya merupakan kebiasaan yang sering dilakukan dan mengakar pada kondisi di dalam sebuah perkumpulan tersebut. Budaya kerja karena adanya kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan pekerja setiap harinya sehingga dapat mengakar pada pikiran pada masing-masing pekerja. Budaya kerja dapat dipengaruhi oleh sistem tata kelola pada tempat bekerja. Budaya kerja memiliki dinamika yang dinamis dan berkembang sesuai dengan kondisi yang ada. Tentunya tetap pimpinan yang akan mempengaruhi seluruh kondisi yang ada di tempat bekerja. Budaya kerja yang positif akan mempengaruhi tingkat produktivitas pada masing-masing pekerja. Budaya kerja memberikan pengaruh terhadap pola pikir pada pekerja. Pak Ismail merupakan guru produktif PPLG di SMK. Pada hari ini, beliau akan mengagendakan kegiatan praktikum di ruang laboratorium komputer. Ia memanggil ketua kelas untuk menginstruksikan teman-temannya menuju ke ruang laboratorium komputer. Singkat cerita, kegiatan praktikum sedang berlangsung. Dan tiba-tiba Pak Ismail dipanggil untuk menghadap kepala sekolah. Sampai jam pelajaran selesai, Pak Ismail dipanggil. Sampai jam pelajaran selesai, Pak Ismail tidak kunjung dating ke ruang laboratorium komputer sehingga siswa kembali ke kelasnya. Ketika Pak Ismail selesai bertemu kepala sekolah, ia kembali ke ruang laboratorium komputer. Begitu kagetnya, beliau melihat kondisi laboratorium yang berantakan, ada bekas bungkus makanan, botol minuman, komputer masih dalam keadaan menyala, mouse yang ada terjatuh kepada lantai, padahal di ruang-ruang laboratorium komputer sudah jelas bagaimana SOP penggunaannya. Itu adalah studi kasus atau problem masalah yang di materi hari ini. Ya, coba setelah yang kalian kan sudah mendengar kan yang tadi saya itu membacakan. Mungkin dari kelompok 1 dulu. Kira-kira permasalahannya di situ apa? Oke, permasalahan di situ tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawabnya dalam bentuk apa kira-kira? Gimana? Tidak bertanggung jawab atas apa yang telah ia gunakan dan apa yang dia pakai adalah komputer. Contohnya misalkan di situ. Dia tidak mematikan kembali komputer dan tidak merapikan atau membersihkan bekas bungkus makanan, botol minuman, dan juga mouse yang berserakan di lantai. Terima kasih. Jadi di situ kan intinya itu kan gurunya nggak ada. Ibaratnya itu kalau Pauta nggak ada di ruangan komputer, kalian mengerjakan job sheet, itu tentunya kalian juga masih punya kesadaran diri untuk tetap menjaga kebersihan di lingkungan laboratorium komputer itu ya. Nah, jadi budaya kerja itu tidak harus guru itu harus ada di dalam ruangan. Tapi ketika situ sudah membudaya, mengakar pada diri kalian, ketika nggak ada gurunya, ketika nggak ada orang lain di situ, kalian itu tetap menetapkan. Sama halnya nanti ketika kalian implementasikan ke lingkungan kerja, iya kan? Nah di situ kalian ketika nggak ada pemimpin atau istilahnya pimpinan atau CEO gitu di perusahaan kalian, kalian ya tetap melakukan gitu kan. Jangan hanya melakukan ketika ada pemimpin atau guru di situ. Bisa dipahami? Oke. Untuk lebih lanjut, untuk lebih lanjut, untuk lebih lanjut, untuk lebih memahami masalah tersebut, silahkan membentuk kelompok masing-masing untuk anggota. Ya, kemarin kan sebelumnya sudah dibentuk kan, kita pakai kelompok itu saja. Kelompok 1 angkat tangan. Oke, ini kelompok 1, kemudian ke kelompok 2, kelompok 3, sama kelompok 4. Oke, silahkan kalian berhadapan-hadapan untuk membahas problem masalah yang sudah kita analisis, yang sudah kalian bagi masing-masing di LKPD-nya. Itu.
Oke, sudah terbentuk kelompoknya. Kalau sudah, itu kalau sudah terbentuk kelompok, selanjutnya silakan LKPD-nya dikerjakan. Kalau ada yang bertanya, silakan. Ya, bagaimana? Ya, jadi di sini kelompok bagiannya ini, itu kan di situ kalian kan menganalisis gambar. Dengan ini ada gambar ruang kerja. Nah, dari itu kira-kira apa saja yang harus kalian lakukan untuk mengimplementasikan budaya fleksibel, gitu kan? Nah, itu bisa kalian kelompok satu jatahnya apa? Analisis apa itu? Problem masalah tadi ya? Iya. Ada yang ditanyakan? Belum ada ya? Jadi di sini kita mengimplementasikan budaya kerja 5R. Jadi ini ada
Oh iya, jadi saat ini Ini maksudnya kalian harus lakukan atau mengkelilingi budaya itu budaya di mana itu di nah ini indikasi itu coba dilihat di yang dulu itu masih contoh-contoh budaya setelah itu saya bisa di sini dan apa buat apa yang kalian lakukan bisa membuat ini bisa jadi indikasi tindakan kalian yang mencerminkan budaya ini. Oke, silakan lihat di grup itu saya materi, jadi bisa digunakan kalian menjawab LKPD-nya. Jadi di sini itu kalian diskusi sambil melakukan kegiatan literasi. Ringkas itu ada semuanya. Tapi seperti apa? Bisa dibalik. Ini apa yang masukin dengan di uangnya? Sekarang berarti di ruang komputer yang jadi membuat ruang komputer yang nyaman bagi kalian itu indikator itu bisa dikatakan sebuah ya jadi capaian apa yang membuat komputer itu ruang komputer itu nyaman dan misalkan contoh indikatornya satu di situ AC ini nyaman enggak nyaman ya yang aman misalkan kabel atau mungkin saluran listrik di ruang laboratorium sudah terkondisikan misalkan ada kabel yang berkeliaran itu salah satu indikator sarafnya aman dan selanjutnya kalian masih tiga dan bisa ya tiga itu.
Ada problem masalah kan sifat mau lebih detail lagi ya, ini bisa disebutkan apa yang misalkan habis pakai komputer kita habis bawa
hasil yang tadi juga kamu sama kalau kebutuhan terus dampaknya sih kalau itu terus kalau bawa makanan yang kurang ini kan undang tikus kok undang tikus otomatis kabelnya bisa kita nanti nanti habiskan ide selanjutnya itu kalian untuk mengasihkan semua kelompok nggak perwakilan dan nanti silahkan dibagi siapa yang mau menjawab poin ini atau mungkin di situ kan ada beberapa pertanyaan atau beberapa poin lah nanti masing-masing anggota silahkan untuk bisa menjawab tidaknya satu saja itu bisa dipahami. Oke. Oh, masih di sini ya. Kan teka-teki. Satu 5 menit lagi ya.
Nah, di sini nanti masing kelompok nanti masih depan itu enggak tiga dan kelompok 4. Ya nanti silakan dibagi tugasnya. Kemudian setelah presentasi kalian nanti yang kelompok lain silakan bisa menanggapi atau bertanya atau mungkin menambahkan yang belum mungkin dijawab di kelompok tersebut. Bisa dipahami? Oke, selanjutnya silakan kelompok 1 untuk maju ke depan. Soalnya di Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan apa yang telah kami diskusikan. Berdasarkan uraian pada bagian problem statement tersebut, kita diminta untuk menganalisis secara berkelompok sesuai dengan pertanyaan. Yang nomor 1, apa yang menyebabkan terjadinya kondisi pada uraian problem statement? Jawaban kita ialah kurangnya kesadaran budaya kerja 5R pada lab komputer, seperti merapikan kembali dan membersihkan kembali atas apa yang telah kita gunakan. Yang nomor 2, bagaimana dampak dari kondisi yang ada pada uraian problem statement? Dan jawaban kita adalah pengguna lab akan merasa tidak aman dan nyaman dikarenakan dampak dari kondisi tersebut dapat mengancam keselamatan kerja seperti sampah-sampah yang berserakan yang dapat mengundang tikus dan nantinya tikus dapat menggigit kabel di ruang tersebut. Selain itu, komputer yang dalam keadaan nyala terus-menerus akan berpotensi konsleting listrik pada ruang lab komputer. Pertanyaan nomor 3, apa strategi yang harus dilakukan supaya kondisi pada uraian problem statement tidak terjadi kembali? Yaitu menerapkan program budaya kerja 5R di lab komputer.
Contohnya seperti membersihkan lab komputer sebelum dan sudah menggunakannya, mematuhi SOP atau standar operasional prosedur yang ada pada lab komputer, dan tidak menyalahgunakan ruangan lab untuk kegiatan lain. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana kondisi ruang laboratorium komputer di sekolah kalian? Apakah sudah dapat dikatakan aman dan nyaman? Menurut Masuk ke yang kedua, kira-kira tadi di kelompok satu kan menganalisis problem atau permasalahan yang ada di bagian awal. Permasalahannya tadi ternyata salah satunya adalah tidak menaati SOP, kemudian masih tidak mematikan komputer ketika di situ masih hidup, kemudian ada sampah dan sebagainya. Ya mungkin silakan ada kelompok 1, 2, 3 yang bertanya. Kelompok Saya dari kelompok budaya. Mengapa siswa bisa makan dalam lab komputer? maaf, oke. Mengapa siswa bisa makan di lab komputer? Oh, di situ siswa itu kan ada faktor di situ, otomatis kan di situ siswa kok bisa, kenapa kok sampai bisa membawa makanan, kira-kira penyebabnya apa kira-kira? penyebab dari siswa atau siswi yang makan atau minum di lab komputer bisa terjadi kan siswa atau siswi tersebut tidak mematuhi SOP atau peraturan yang ada pada lab, sehingga ia makan atau minum pada ruang lab komputer. Oke, bagus. Jadi intinya di situ adalah sebenarnya di lab itu kan kita biasanya SOP dilarang untuk membawa makanan, dilarang untuk ini, tapi ya tadi siswa itu bisa jadi dia tidak menaati SOP-nya, kemudian tidak menerapkan budaya 5R itu tadi ya. Oke, itu langsung dilanjutkan aja ke lembaga kerja selanjutnya. Untuk yang lembar kedua, nomor 1, yaitu bagaimana kondisi ruang laboratorium komputer di sekolah kalian? Apakah sudah dapat dikatakan aman dan nyaman? Sudah dikatakan cukup aman, akan tetapi siswa-siswi suka merasa tidak nyaman dikarenakan terdapat beberapa kursi-kursi yang tidak layak untuk diduduki atau digunakan. Contohnya seperti kaki kursi yang patah dan juga beberapa AC yang tidak berfungsi dengan baik. Nomor 2, menurut pendapat kalian, bagaimana indikator ruang laboratorium komputer yang nyaman dan aman? Menurut pendapat saya, indikator ruangan laboratorium komputer yang nyaman dan aman adalah ruangan yang bersih dari sampah, internet yang lancar, device yang mumpuni, suhu yang nyaman atau AC yang dingin, dan kabel-kabel yang teratur yang terletak pada tempatnya. 3. Bagaimana Anda sebagai siswa pengguna ruang laboratorium komputer dalam menciptakan suasana nyaman dan aman? Saya sebagai siswa atau siswi pengguna ruang lab komputer menciptakan suasana yang nyaman dan aman dengan cara tidak makan atau minum di ruang lab komputer, membersihkan ruang baik sebelum maupun sesudah menggunakannya, mematuhi SOP yang ada pada lab komputer, mengunci ruangan lab sesudah menggunakannya agar aman dan tidak menyalahgunakan ruangan lab. Sudah? Oke. Oke. Nah, ini kelompok untuk memberikan pertanyaan.
izin bertanya. Menurut kalian tadi ada yang kursinya ada yang patah, AC-nya ada yang rusak. Kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi permasalahan tersebut? Mungkin yang bisa kita lakukan sebagai siswa-siswi ialah melaporkan atau protes terhadap pihak sekolah untuk mengganti atau membenarkan fasilitas tersebut. Kali ya, jadi kita masuk bahwa bisa memberikan masukan atau aku nilai kita akan hanya dengan begitu. Kalau boleh baik-baik, usah berada atau mungkin prosesnya lebih bilang aja Pak minta tolong karena kita misalkan kita oleh komputer LPR itu mesinnya mati sehingga kondisi ruangannya panas. Jadi kita praktikum pas coding itu kan nggak nyaman gitu. Dan itu misal nanti jadi itu kalian tunggu dulu 1 minggu itu tidak ada perbedaan baru mungkin para jurusan itu kan. Mungkin karena bisa jadi itu kalian sibuk atau apa sehingga lupa untuk lapor ke bagian maintenance-nya itu ya. Oke itu sudah ya. Beri plus untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Silakan ditutup dulu. Sekian presentasi dari kami kelompok 1. Jika ada lebih atau kurangnya kita meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang apa saja yang kalian harus lakukan untuk mengimplementasikan budaya kerja 5R ketika berada di ruang laboratorium komputer sekolah. Yang pertama yaitu 1. Ringkas. Ringkas adalah memisahkan barang yang diperlukan dan menyingkirkan yang tidak diperlukan di tempat kerja, mengetahui barang cara menyimpannya agar dapat mudah diakses. Contohnya yaitu pastikan barang yang dibutuhkan di area kerja, penetapan kategori dengan menggunakan tanda, penjadwalan aktivitas. Yang kedua rapi. Rapi adalah menyimpan barang sesuai dengan tempatnya, meletakkan barang dan mendapatkannya kembali pada saat diperlukan dengan mudah. Contohnya, memanfaatkan ruang yang ada, pemberian label terhadap semua barang yang ada di tempat kerja. Yang ketiga, resik. Resik adalah membersihkan lingkungan kerja, mesin, peralatan, dan barang agar tidak terdapat debu, kotoran, dan bau. Contohnya, alat kebersihan disiapkan sesuai kebutuhan. Penanggung jawab. Poin yang keempat adalah rawat. Rawat adalah mempertahankan hasil yang telah dicapai pada ringkas, rapi, dan resik. Contohnya, pembuatan standarisasi pekerja ringkas, rapi, dan resik. Kedua, mengkomunikasikan standar kepada pekerja di lingkungan kerja. Oke, nomor 5. Rajin adalah tercipta pekerjaan untuk menjaga meningkatkan apa yang sudah dicapai. Contohnya standarisasi yang dapat dijaga untuk aktivitas rajin komitmen. 2. Komunikasi yang dilakukan kerja. Izin bertanya. Izin bertanya. Bagaimana bisa terbiasa melakukan budaya 5R? Saya ulangi ya, bagaimana
dari yang aktifnya satu di sekolah itu bisa menggunakan materi. Lalu dari kamu dua. Mungkin kita bisa menjalankan atau membuat peraturan untuk menjalankan 5R. Dan jika ada yang melanggar, kita akan memberikan konsekuensi. Itu kalau misal lagi ya, kalau kita kan takut dengan hukuman kan. Kalau nggak ada hukuman, nggak ada aturan, pasti kalian ya namanya manusia. Kalau tidak ada aturan itu pasti dia akan dia suka. Dan kalau ada aturan tapi tidak ada hukuman, pasti di situ aturan akan dilanggar. Nah, salah satu strategi upaya untuk membudayakan itu ya kita harus menegakkan sebuah aturan, kemudian jika ada yang melanggar, ya kita harus diberikan sanksi dulu. Karena memang di sekolah kita, terutama di lab laboratorium tentunya sudah ada aturan, dan kaleb pun atau guru mapel yang ketika menggunakan hak itu, kita biasanya katanya, itu ketika kalian melanggar mungkin guru akan bertindak, mungkin memberikan peringatan dulu, memberikan teguran, baru nanti mungkin ada sanksi-sanksi yang harus kalian terima untuk dikerjakan. Terima kasih. Silakan kelompok 2 ditutup. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Jadi kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pendapat Anda tentang melihat kondisi gambar ruangan tersebut. Menurut kami, kondisi ruangan tersebut tidak cukup luas. Ruangan tersebut juga memiliki ventilasi udara agar cahaya matahari bisa masuk. Ruangan tersebut juga memiliki banyak barang dan tidak terlalu luas sehingga membuat barang tersebut terlihat kurang rapi. Seharusnya, agar ruangan tersebut menjadi lebih nyaman, bisa dikurangi beberapa barang yang kurang penting sehingga mendukung kapasitas ruangan tersebut. Ada yang ditanyakan? Terima kasih tadi kelompok 3 untuk mempresentasikan. Jadi di situ ada sebuah gambar ya sesuai dengan KPD. Gambarnya apa kira-kira? Oh, ada gambar sebuah sejenis meja. Nah, itu ibaratkan kalau kalian itu meja belajar kalian, bukan? Nah, bagaimana kondisi gambar tersebut? Nah, mereka menganalisis dari gambar yang ada di situ. Oke, selanjutnya ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Saya dari ingin mengajukan pertanyaan. Di situ kan ada gambar sebuah ruangan. Lantas bagaimana cara menjaga ruangan tersebut agar tetap rapi dan bersih? Dengan cara mengurangi barang-barang yang kurang penting sehingga bisa membuat ruangan tersebut tidak berlebih. Oke, saya jelaskan ya. Jadi intinya tadi itu maksudnya itu barang-barang yang tidak dipakai, benar ya Mas ya? Barang-barang yang sudah tidak dipakai. Misalkan di ruang meja kalian itu ada buku kelas kelas 11, kelas 12, kelas 10. Kelas sementara kalian di sini mungkin dulu masih ada buku-buku yang SMP ya. Buku-buku SMP itu kalau udah nggak dipakai, harusnya kita tata, kita masukkan dus, kemudian kita simpan. Jangan tetap banyak.
itu tidak rapi, dua itu mungkin tidak nyaman. Oke, terima kasih. Silakan untuk bisa ditutup, lanjutkan kelompok. Ya, terima kasih dari kelompok 3. Itu presentasi dari kami. Oke, beri selanjutnya silakan kelompok terus. Silakan dari kelompok lain bisa diperhatikan. Kelompok terakhir 4 silakan presentasi. Kami dari kelompok 4 ingin berpresentasi tentang cara implementasi contoh implementasi budaya kerja 5R pada ruang kerja atau tempat belajar. Poin 1 adalah menjaga kebersihan ruangan. Poin 2 adalah menata barang secara rapi. Poin 3 adalah membuat ruangan menjadi nyaman. Poin 4 menyiapkan barang yang diperlukan. Poin 5 merawat barang yang ada di ruang kerja. Dan poin terakhir adalah meningkatkan kualitas ruangan supaya kerja menjadi bisa lebih produktif. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana menciptakan ruang kerja yang aman dan nyaman. Terdapat 3 poin untuk menciptakan ruang kerja yang aman dan nyaman. Yang pertama adalah memastikan barang yang digunakan dalam kondisi layak pakai. Yang kedua, ventilasi dan pencahayaan yang cukup. Yang ketiga, pastikan kita menaati SOP dan K3LH. Oke, dilanjut. Untuk nomor 2, apakah dampak positif yang ditimbulkan pada kondisi ruang kerja yang aman dan nyaman? Di sini ada 3 jawaban. Yang pertama, membuat pikiran menjadi fokus bekerja. Yang kedua, meningkatkan produktivitas kerja. Yang ketiga, kesehatan lebih terjamin. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kondisi ruang kerja, praktikum, atau laboratorium komputer sekolah Anda? Berikan tanggapan dan saran mengenai kondisinya. Yang pertama adalah terdapat AC yang membuat ruangan dingin dan tidak gerah, yang membuat kegiatan belajar menjadi nyaman. Yang kedua adalah terdapat komputer yang mumpuni untuk pemrograman. Yang ketiga, dapat beberapa kursi yang rusak. Sarannya adalah mengganti kursi yang sudah tidak layak pakai. Silakan tanya dari kelompok. Baik, dari kelompok 2 ada pertanyaan. Menurut kalian, apakah budaya kerja 5R itu penting? Jika penting, jelaskan alasannya. Menurut kelompok kami, budaya 5R penting karena dengan menerapkan budaya 5R, kita dapat meningkatkan produktivitas kerja. Terima kasih. Silakan ditutup. Ini bagaimana budaya kerja 5R, budaya kerja industri 5R yang mungkin di sini Pak Oka lebih mengarahkan atau mengonsepkan itu bisa diterapkan di lingkungan sekolah atau mungkin yang kalian lakukan di lingkungan rumah juga bisa seperti itu. Karena memang meskipun di sini namanya konsep budaya kerja 5R, budaya kerja industri 5R, ada kata-kata industri di materi, tapi
budaya kerja industri 5R ini bisa diterapkan di kehidupan kalian. Jadi harapannya nanti kalian itu juga menerapkan, nggak hanya dipelajari aja dihafalkan, tapi kalian juga bisa menerapkan di kehidupan kalian. Itu untuk hasil diskusinya tadi. Kemudian tadi ada budaya 5R itu ada apa aja tadi? Ada ringkas, terus rapi, asik, rajin, sama lawas. Oke, ada 5 budaya yang mungkin kalian bisa terapkan di dalam kehidupan kalian atau di lingkungan sekolah kalian itu. Selanjutnya untuk mengatur fokus sebelum nanti ada sedikit di sini satu mau kasih gambar. Jadi nanti silakan di situ nanti saya play, saya bisa menganalisis ada gambar aja. Terus yang kedua nanti kita akan ada breaking untuk saya buatkan TTS, nanti bisa dikerjakan. Sebelum masuk ke TTS kita ke gambar dulu. Di sini jiwa tidak pindah. Itu dua jangan oke. Jangan dilihat cuma posisi, bisa dilihat di sisi atas, di sisi bawah, sama samping. Jawab. Oke. Nah, ya kalau sudah bisa kira-kira dua hewan. Dua hewan dari gambar tersebut diantaranya ada penyu atau kura-kura, yang kedua gajah, Di kelompok 2 kita bisa melihat 10 hewan yang ikan dan kucing. Ya, kelompok 3. Dari kelompok 3, buaya dan capung. Capung. Oh. Iya. Iya. Hadapnya apa? Selanjutnya adalah hewan kura-kura dan keledai. Keledai. Kura-kura dan ular. Tikus dan ular. Tikus dan ular. Oke.
Oke, 5 menit lagi ya. Ya. 12. Ya, maaf. Nanti itu kita bisa membahas satu persatu. Oke, sudah kita bahas satu persatu hasil pekerjaan kalian. Pertama, kita bahas itu terkait dengan soal kebiasaan sering dilakukan dan menggunakan di dalam sebuah tersebut dinamakan. Kedua, gaya kerja yang positif meningkat. Ya. Tiga, kesiapan dari tersebut. Lanjut. Misalkan bahkan yang ya, kemudian menyimpan baik dari dendam lalu kebiasaan dalam sistem setelah tindakan dinamakan kerja pasti ya. Yang menurut sekarang budaya kerja yang budaya kedua, budaya kerja memberikan dan ini dari budaya kerja sudah jadi elemen pembentuk budaya kerja salah satunya yaitu apa? Dia
dan menerima kontribusi ini dan apapun dalam mencapai sasaran dan target perusahaan tersebut mempertahankan hasil dari kerja. Oke. Sudah benar semuanya? Oke, berarti langkah selanjutnya kalian sudah siap untuk kegiatan evaluasi. Jadi dari artinya sudah enam ya kita melakukan evaluasi pembelajaran hari ini. Fakultas membuatkan soal. Silakan semua membuka handphonenya dipakai untuk mengerjakan evaluasi soal yang ada di link yang sudah fakultas buat. Itu kerjakan sendiri-sendiri. Peraturannya yang pertama silakan akses linknya yang ada di grup. Kemudian yang kedua silakan menuliskan nama lengkap kalian. Udah? Yang linknya yang panjang. Diklik aja. Sudah? Kalau sudah silakan dikerjakan. Oh ya, silakan nggak ambil lagi. Tulis nama lengkapnya dulu ya. Tidak usah cepat-cepat karena waktunya kurang lebih sekitar 10-15 menit.
Oke, sudah selesai. Sudah selesai semuanya. Oke, kalau sudah selesai, kira-kira coba saya presensi. Satu-satu saya data ya. Juanda dapat berapa? 70. Terus Hairullah 80. Hairul Nafal 80 juga. Khairul Nizam 80. Laudia 80. Maheswara belum selesai. Mahreta 80. Terus Marcelo 70. Mang Sayu 70. Terus Muhammad Rizky 75. 70. Lanjut Muhammad Halilandu 70. Terus Muhammad Aska 70 juga. Zaidan 80. Safiro 70. Zidan Maulana 70 juga. Tidak ada yang dapat 90 sama 100 ya. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, jawabannya apa kira-kira? 1 menit aja. 1 menit. Oke, jawabannya bentar nih. Jawabannya sekolah membuat SOP penyelenggaraan budaya
kerja. Kemudian selanjutnya soal yang kedua. Ahmad merupakan salah satu siswa SMK program KLPPG. Setelah praktikum, Ahmad memisahkan ini ada tanda kunci memisahkan peralatan-peralatan. Berarti di situ budaya kerja ringkas. Oke, soal yang ketiga. Prinsip budaya kerja. Di situ ada membersihkan lingkungan kerja, mesin, peralatan, barang sehingga tidak berdebu. Kemudian kebersihan harus dilaksanakan oleh setiap orang. Ketika kalian sebelum menggunakan ruang laboratorium, kalian harus melaksanakan jadwal piket kelas. Oke, selanjutnya soal yang keempat. Setuju apa tidak setuju? Tidak setuju karena di situ ada kata-kata jika siswa memiliki dorongan pada diri untuk menunda-nunda, itu kan ya, kata kuncinya di situ. Terus lanjut, ini mungkin yang sedikit kalian kurang tepat, ada 2 atau 3 tadi yang dapat 180 itu. Budaya kerja 5R rapi dapat dilakukan dengan mengembalikan alat laboratorium, termasuk di situ komputer ketika sudah diselesaikan. Benar atau salah? Rapi loh, salah. Oke, budaya kerja RC dapat diimplementasikan membersihkan lingkungan kerja mesin peralatan. Benar, oke. Budaya kerja 5R ringkas dapat dilakukan dengan mengambil dan mengembalikan alat sesuai dengan praktikum. Benar. Budaya kerja rajin itu dicerminkan dengan membiasakan diri dalam mengerjakan sesuatu tepat waktu. Benar, oke. Berarti salahnya di mana kalian dapat 80? Mungkin di sini ya. Oh, rajin sama rapi tadi. Soal terakhir, 6. Jika suatu perusahaan dapat menerapkan budaya kerja yang tepat, maka dampak yang dirasakan meningkatkan produktivitas pekerjaan dalam bekerja. Oke, itu untuk evaluasi dari tadi soal-soal yang sudah kalian kerjakan. Jadi nanti coba, karena sudah saya bahas, nanti di rumah dikerjakan lagi. Coba kira-kira bisa dapat 100 apa enggak? Jadi jawabannya masih ingat enggak tadi yang Pak Ota bahas? Itu untuk evaluasinya. Tadi kan kita sudah menyelesaikan semua proses pembelajaran. Nah, sekarang kita masuk ke penutupan. Jadi sebelum Pak Okta tutup untuk pembelajaran kali ini, Pak Okta akan memberikan step dulu. Yang pertama, kita menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini. Jadi hari ini kita belajar apa saja? Silakan kelompok 1. Gimana kesimpulan dari kelompok 1? Baik, kami dari kelompok 1 dapat menyimpulkan bahwa pentingnya program 5R dalam budaya kerja di laboratorium sekolah itu sangat penting. Seperti meringkas, resik, lalu rapi, rawat, dan rajin. Yang kamu kerjain pentingnya menaati. Kemudian kelompok tata cara menjaga lab. Kemudian yang terakhir kelompok 2, kira-kira apa? Mengimplementasikan budaya kerja 5R. Mengimplementasikan budaya kerja 5R. Oke, itu. Kemudian selanjutnya tadi silahkan untuk materinya itu nanti kalian bisa mencatat ya di buku catatan kalian. Hasil diskusinya KPD-nya kan masing kelompok udah ada. Nanti bisa di rumah kalian bisa mencatatnya, kemudian bisa menjadi bahan untuk kalian belajar lebih
Lanjut. Kemudian Auta mengapresiasi kalian hari ini, jadi kalian sudah bisa mengerjakan LKPD sesuai dengan prosedur, dan kalian juga bisa menganalisis kritis, bisa berargumen, bisa menyimpulkan, kemudian kalian bisa memiliki suatu pandangan atau saran terkait dengan budaya kerja 5R di dalam industri yang diimplementasikan di sekolah kalian itu. Kemudian mari kita merefleksi kegiatan pembelajaran di kali hari ini. Pembelajarannya itu apa yang kalian lakukan? Kira-kira ini sudah kalian lakukan. Kelompok satu dulu aja, wes. Sudah kita lakukan. Kira-kira yang sudah kita lakukan sama diskusi lah. Mungkin kita telah menerapkan budaya 5R dalam kegiatan sehari-hari kita di laboratorium sekolah. Sudah. Dan Dalam presentasi dan publik speaking. Ini ada hasilnya ya. Kelompok 4. Gimana? Kamu tadi kegiatan pembelajaran ngapain? Belajar diskusi tentang pentingnya budaya 5R dan juga PKS. Oke, bagus. Jadi itu tadi untuk kegiatan refleksi kita. Sehingga untuk yang terakhir nanti di pembelajaran selanjutnya Pak Ota tetap akan membuat LKPD dan bahan ajar. Silakan di hari ini kalian nanti berkelompok harus mencetak, kemudian bahan ajarnya bisa kalian pelajari terlebih dahulu supaya besok di pertemuan selanjutnya kalian untuk siap materi yang akan kita bahas lagi itu. Kemudian sebelum saya tutup, silahkan salah satu dari kelompok untuk memimpin doa terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Pak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.